Tutorial tentang public speaking, berbicara di hadapan publik. Topik pertama dari 30 topik. Pengantar dan dasar-dasar public speaking. Disediakan di channel Global Tutorial. Banyak orang mengakui bahwa berbicara di muka umum merupakan sebuah keterampilan yang penting dalam hidup sehari-hari maupun dalam kerja. Wawancara terhadap beberapa praktisi public relations menunjukkan bahwa mereka menganggap berbicara di muka umum merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang public relations. Namun banyak orang yang merasa kurang percaya diri untuk berbicara di muka umum. Padahal sebenarnya public speaking sama seperti pelajaran lainnya, bisa dipelajari dan dilatih, karena public speaking adalah keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka kita semakin terampil dan percaya diri. Kesadaran akan pentingnya public speaking sendiri telah dikenali dalam peradaban manusia sejak berabad-abad lampau. Sejarah mencatat bahwa kegiatan public speaking telah dilakukan di Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk retorika, terutama saat sistem politik demokratis diterapkan di sana. Keterampilan public speaking diajarkan di sekolah-sekolah karena dibutuhkan saat rapat politik dan proses pengadilan pada masa itu. Buku retorika yang ditulis Aristoteles, filsuf besar pada masa itu, diyakini sebagai dokumentasi tertulis terlengkap menyangkut public speaking. Setelah mengikuti semua topik tutorial ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud public speaking, perbedaan dan persamaan public speaking dengan percakapan, serta bagaimana mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Anda juga mampu menjelaskan sejarah public speaking serta perkembangannya saat ini. Kekuatan public speaking. Setiap kali kita mendengar istilah public speaking, kita biasanya membayangkan situasi saat seseorang berbicara di depan podium, di hadapan orang dalam jumlah banyak. Kita juga akan menganggap bahwa orang tersebut adalah pemimpin dan kita tidak mungkin dapat berada pada situasi semacam itu. Berbicara di depan orang banyak, di depan publik, adalah situasi yang banyak terjadi di masyarakat. Kita tidak perlu menjadi pemimpin organisasi atau menjadi ketua kelompok tertentu untuk melakukan public speaking. Apapun peran kita di masyarakat, seorang mekanik, arsitek, dokter, sekretaris, konsultan komunikasi, akuntan, politikus, dosen, staf, atau ibu rumah tangga, kita perlu memiliki keterampilan public speaking, PS. Keterampilan public speaking diperlukan untuk menyampaikan ide, mendiskusikan sesuatu, hingga melaporkan hasil kerja pada orang-orang lain. Keterampilan itu semakin penting saat kita menduduki posisi pemimpin seperti supervisor, manajer, direktur, agar dapat memimpin rapat secara efektif, memotivasi bawahan dalam bekerja, atau bahkan berpidato di depan semua karyawan dengan sukses. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Public speaking dapat memiliki peran luar biasa dalam kehidupan kita, antara lain, 1. Mengembangkan diri pribadi. Bila kita dapat melakukan public speaking, kita tidak perlu ketakutan setiap kali menghadapi kemungkinan diminta berbicara di depan orang banyak, baik di dunia kerja ataupun di lingkungan keluarga. Kita juga dapat menyampaikan ide kita kepada orang lain secara lebih efektif hingga memberi kepuasan bahwa ide kita diterima atau diterapkan. Saat ini banyak perusahaan yang meminta pelamar kerja untuk membuat proposal program kerja yang akan dilakukan lalu mempresentasikannya. Ide yang telah dituangkan dalam sebuah proposal akan terdengar menarik atau tidak tergantung dari bagaimana pembicara mempresentasikannya. Dapat dipastikan pelamar yang dapat mempresentasikan idenya dengan baik yang akan diterima bekerja. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin baik kita mempresentasikan ide di depan orang lain. Kita pun akan semakin percaya diri karena ide kita lebih sering didengar dan diterima orang. 2. Mempengaruhi dunia sekitar kita. Perubahan yang terjadi di masyarakat sering kali berawal dari ide satu orang yang ditularkan kepada orang-orang lain. Bila kita memiliki keterampilan public speaking, maka kita akan lebih mudah dapat mempengaruhi orang-orang lain supaya menerima dan melaksanakan ide kita, yang menghasilkan perubahan kelompok tersebut. Dalam skala kecil, perubahan tersebut dapat berupa ide menggalang warga lingkungan untuk melakukan kegiatan kebersihan bersama. Dalam skala lebih besar, perubahan dapat terjadi pada komunitas yang lebih besar. 3. Meningkatkan karir. Kemampuan mempengaruhi orang lain, termasuk atasan, dapat membuat kerja kita berlangsung lebih baik. Bahkan bila rekan kerja dan atasan melihat kita terampil berbicara di orang-orang lain,
Mereka akan melihat kita sebagai orang yang memiliki kredibilitas tinggi hingga kesempatan promosi lebih terbuka lebar. Keterampilan public speaking adalah keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana, tanpa kekerasan. Memiliki keterampilan public speaking juga akan membuat kita lebih unggul dibanding orang-orang lain. Contoh yang sering kita lihat di media, terutama di televisi, memperlihatkan public speaking dalam situasi politik. Misalnya saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden atau rapat parlemen. Namun sebenarnya public speaking dipakai di semua bidang kehidupan, tidak hanya di bidang politik. Misalnya di bidang kesehatan saat kita berperan sebagai seorang kader posyandu yang menjelaskan cara memantau jentik nyamuk demam berdarah, atau di bidang lingkungan hidup saat kita berperan sebagai aktivis yang mengajak para mahasiswa menggunakan kertas bolak-balik untuk menghemat penggunaan kertas. Bayangkan bila kita dapat menyampaikan pesan dengan sangat baik hingga saran kita dilaksanakan, warga akan terhindar dari demam berdarah dan jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas dapat berkurang. Maka kita telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Persamaan public speaking dan percakapan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berbicara dengan orang lain dalam sehari? Sebagian besar orang menghabiskan 30% waktu di luar jam tidurnya untuk berbicara. Belajar berbicara adalah proses yang kita lalui. Sewaktu kita kecil, kita sering berbicara pada orang tua kita untuk meminta sesuatu. Bila tidak berhasil, kita akan belajar dari kesalahan tersebut dan mencoba berbicara dengan cara lain pada lain kesempatan. Dalam proses itu kita jadi belajar cara berbicara dengan orang tua kita supaya maksud kita tercapai. Kita juga belajar bercakap-cakap dengan orang lain dengan cara yang sama. Hal serupa juga berlaku untuk public speaking. Semakin sering kita mencobanya, semakin ahli kita melakukannya. Dalam banyak hal public speaking memiliki persamaan dengan percakapan biasa. Beberapa persamaan itu adalah: 1. Penyampaian pesan public speaking maupun percakapan sama-sama disusun mengikuti logika, sistematis, dan tahap demi tahap agar pesan dapat dimengerti. 2. Menyesuaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara atau publik kita. Saat kita melakukan public speaking, kita akan memakai cara yang berbeda saat berbicara di depan remaja sebelum Masehi dan saat di depan para guru SD. 3. Pesan disampaikan dengan tujuan mendapat dampak positif dan maksimal. Saat kita melakukan public speaking, kita juga ingin agar publik memberikan tanggapan positif dengan menyetujui apa yang kita sampaikan atau bahkan melakukan apa yang kita sarankan. 4. Dalam percakapan ataupun dalam public speaking, pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai reaksi dari lawan bicaranya atau publik. Pembicara harus dapat mendengarkan masukan yang diberikan, dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Peka terhadap tata bahasa, ucapan, ekspresi wajah, dan reaksi fisik lawan bicara ataupun publik menyebabkan komunikasi menjadi efektif. Biasanya kita melakukan keempat hal di atas dalam percakapan sehari-hari tanpa berpikir lagi, melakukan dengan terampil dan mengalir begitu saja. Kita sudah terbiasa melakukannya sejak awal kita belajar berbicara. Terampil dalam menyampaikan pesan melalui percakapan sehari-hari memang tidak menjamin bahwa orang tersebut dapat melakukan penyampaian pesan sama baiknya kepada publik, tetap modal untuk melakukan public speaking telah ada. Yang perlu dilakukan adalah belajar mengasah modal tersebut hingga kita dapat terampil berkomunikasi dalam percakapan dan PS. Dengan demikian, kita akan mampu berkomunikasi efektif dalam rapat, diskusi di ruang kerja atau ruang kelas, presentasi bisnis, atau bahkan wawancara dengan jurnalis. Perbedaan public speaking dan percakapan. Walau memiliki beberapa kemiripan, public speaking tidak sama dengan percakapan sehari-hari. Bayangkan bila kita menceritakan suatu pengalaman kepada seorang teman. Lalu bayangkan bila kita menceritakan pengalaman yang sama kepada sekelompok orang, sekitar 5-7 orang. Sekarang bayangkan bila kita bercerita tentang pengalaman tersebut di hadapan lebih banyak orang, mulai dari 30 hingga 100 orang. Apakah cara kita berbicara akan berbeda? Apakah reaksi kita akan berbeda? Terdapat 3 perbedaan utama antara public speaking dengan percakapan biasa. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pesan yang disampaikan melalui public speaking lebih terstruktur. Waktu yang tersedia untuk public speaking biasanya terbatas dan pembicara tidak bisa diinterupsi bila ada hal yang disampaikan yang tidak dipahami oleh publik. Karena itu,
Pembicara perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh publik sesuai tujuan pembicara. Pembicara juga perlu mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari publik serta cara menjawabnya. Itu sebabnya public speaking memerlukan lebih banyak perencanaan dan persiapan yang lebih rinci dibanding percakapan biasa. 2. Public speaking menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan. Bahasa gaul, jargon tidak biasa, atau tata bahasa yang buruk tidak mendapat tempat dalam public speaking. Setiap kalimat perlu diucapkan dengan benar, tidak menyinggung publik yang hadir, dan dapat dipahami oleh publik yang hadir. Apalagi, pesan yang disampaikan dalam public speaking tidak bisa diralat dengan begitu saja hingga kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Kita harus membuat publik merasa dihargai. Cara bicara dan tata bahasa pembicara mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas pembicara. 3. Public speaking memerlukan metode penyampaian yang berbeda dari percakapan. Pada waktu kita bercakap-cakap kita dapat berbicara dengan cepat. Kita juga dapat menggunakan tanya jawab secara langsung, seperti, betul kan? Atau, kamu tahu tidak? Dan mengharapkan jawaban pada saat itu juga. Bahasa tubuh kita juga santai. Dalam public speaking kita perlu menyesuaikan volume dan intonasi suara agar dapat didengar jelas oleh seluruh publik. Kita harus menggunakan postur tubuh dan bahasa tubuh yang sopan serta menghindari kebiasaan buruk yang tidak enak dilihat oleh publik seperti menggaruk-garuk wajah atau mengetuk-ketukan jari ke meja. Karena perbedaan-perbedaan di atas, kita perlu belajar cara public speaking dan terus berlatih untuk dapat menjadi pembicara public speaking yang efektif. Keterampilan public speaking adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dengan belajar dan berlatih. Demikianlah materi topik pertama tutorial tentang public speaking. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.